Baik. Sejarah hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang berlandaskan pada Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Ijtihad. Untuk mengatur kehidupan manusia, hukum ini berlaku secara universal, relevan di setiap waktu, ruang, dan bagi seluruh umat manusia. Istilah hukum Islam sendiri berasal dari terjemah Islamic law yang dipakai oleh para orientalis untuk menerjemahkan atau syariah. Padahal dalam ajaran Islam, aturan ini tidak dapat disebut dengan hukum atau istilah serupa, melainkan dengan kata syariah yang bermakna jalan menuju sumber air, simbolisasi jalan menuju kehidupan dan kebaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh saudara Rizky. Selanjutnya pembagian Islam dari masa ke masa. Pertama ada masa Nabi Muhammad SAW yang dimulai dari tahun 610 sampai dengan 632 Masehi. Pada masa kenabian, hukum Islam berlandaskan sepenuhnya pada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Pada masa ini, penetapan hukum dilakukan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Setiap persoalan hukum yang timbul akan diselesaikan berdasarkan wahyu yang diterima atau melalui kebijaksanaan beliau berdasarkan bimbingan ilahi. Selanjutnya masa Khulafaur Rasyidin, mulai dari tahun 632 sampai dengan 661 Masehi. Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq berperan penting dalam upaya kodifikasi Al-Quran yang menjadi mushaf resmi, mengingat banyaknya para penghafal Al-Quran yang gugur dalam berperang. Khalifah Umar bin Khattab memperkenalkan inovasi-inovasi dalam bidang administrasi, perpajakan, peradilan, dan ketentaraan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selanjutnya ada hukum Islam dari masa ke masa. Ada masa dinasti Umayyah dimulai dari 661 sampai 950 Masehi. Perbedaan pendekatan dalam memahami hukum Islam mulai muncul, terutama antara kelompok Al-Qadiyah, yaitu pendekatan rasional berbasis akal, dan Al-Hadis, yaitu pendekatan tekstual berbasis tradisi lain. Perbedaan ini menjadi cikal bakal bagi berbagai masa. Yang berikutnya ada masa ke masa dinasti Abbasiyah yang dimulai dari 960 sampai 1258 Masehi. Dinasti Abbasiyah menandai era masa perkembangan hukum Islam. Pada masa ini kodifikasi sendiri dan bentuknya berkembang pesat. Tadinya 4 mazhab utama dalam selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya masa pertengahan 1258 sampai 1800. Setelah jatuhnya Baghdad 250 dia Islam mengalami masa stagnasi dalam perkembangan hukum. Masa ini disebut sebagai era Maghrib, di mana ulama lebih banyak mengikuti pendapat-pendapat ulama terdahulu tanpa melakukan banyak inovasi atau ijtihad baru. Meskipun demikian, kegiatan penulisan syarat TV ini dan hadap kitab-kitab fikih klasik tetap berlangsung. Dalam penyerapannya, hukum Islam tetap mampu beradaptasi dengan budaya lokal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kemudian ada pengaruh serta kodifikasi hukum Islam ke dalam peraturan hukum Indonesia. Hukum Islam masa kerajaan di Nusantara. Itu yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai dari 1267 Masehi sampai 1521 Masehi. Kemudian yang kedua ada Kesultanan Cirebon dan Priangan pada tahun 1430 Masehi sampai 1677 Masehi. Yang ketiga ada Kerajaan Demak, itu dari 1475 Masehi sampai 1548 Masehi. Yang keempat ada Kerajaan Aceh Darussalam, yaitu dari 1996 Masehi sampai 1903 Masehi.
Yang kelima ada Kerajaan Banjar atau Kalimantan Selatan, yaitu pada 1520 Masehi sampai dengan 1860 Masehi. Yang keenam ada Kerajaan Babel pada tahun 1526 Masehi sampai 1813 Masehi. Kemudian ada masa kolonialisme. Pertama pada masa Pionsel, Belanda memberikan ruang penuh bagi hukum Islam untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat Muslim, dikenal sebagai masa Receptivis kompleks. Masa Receptivis Islam hanya diakui jika sudah menjadi bagian dari hukum adat. Teori ini dikembangkan oleh Christian Snow Kurt Gross pada tahun 1157 sampai 936. Penasehat pemerintah Hindia Belanda saat itu dalam urusan Islam yang bercermin dalam Indische Staatsrechtling atau disingkat IS yang disahkan melalui Stadblad tahun 1928 nomor 212 yang menegaskan pencabutan hukum Islam dari sistem hukum Hindia Belanda, yaitu pasal 134 ayat 2 tahun 1929. Lalu ini Receptal Control Law atau Receptal Exit berpendapat bahwa hukum adat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Apabila terdapat ketidaksesuaian, maka hukum adat tersebut harus ditolak atau disesuaikan. Dalam kerangka ini, hukum Islam ditetapkan sejajar dengan sistem hukum lainnya. Eksistensi ditemukan oleh Ictiarto S.A. untuk mempertegas makna restie a contrario dalam kaitannya dengan hukum nasional. Menurut teori ini, hukum Islam memiliki 3 dimensi ekstensi. Yang pertama itu adalah keberadaannya sebagai bagian integral dari hukum nasional. Yang kedua, keberadaannya diakui dengan kemandirian dan dibawa sebagai hukum nasional. Serta yang ketiga, keberadaannya sebagai norma yang berfungsi sebagai penyaring dalam pembentukan hukum nasional. Lalu berikutnya ada kodifikasi hukum Islam yang diadopsi dalam hukum Islam. Menurut Salim dan Aisyu Marti Arza, bahwa terdapat 5 produk hukum yang secara kuat dipengaruhi oleh syariat Islam dan telah dilegalisasikan dalam hukum positif pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, yaitu Undang-Undang Perkawinan, Peraturan tentang Wakaf, Undang-Undang tentang Peradilan Agama, regulasi yang memperbolehkan operasional perbankan Islam, serta kompilasi hukum Islam atau KHI yang mengatur hukum keluarga termasuk kewarisan. Pada masa pemerintahan Presiden Habibie 1998 sampai 1999, tambahan 2 undang-undang disahkan, yaitu Undang-Undang tentang penyelenggara haji dan pengelolaan zakat. Semua produk hukum tersebut mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam tanpa merujuk langsung pada Piagam Jakarta. Baik, terima kasih. Itulah materi kamu kami. Kami membuka sesi tanya jawab.